Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyo Darto. Kami akan menyampaikan tugas dari 1.4.A.8 koneksi antar bakteri modul 1.4, yakni tentang budaya positif serta keterkaitan antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Eka Budiarti sebagai fasilitator kami dan Pak Andi Apsara sebagai pengajar praktek. Modul T1 berisikan filosofi KHD. Modul T2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.4 budaya positif. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh murid. Sekolah ibarat lahan tempat tumbuh dan murid ibarat benih. Petani hanya menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar bisa menuntun tumbuh kembang murid dengan pembelajaran berpihak pada murid. Nilai guru penggerak. Pertama, mandiri. Kedua, reflektif. Ketiga, inovatif. Keempat, kolaboratif. Kelima, berpihak pada murid. Peran guru penggerak. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menjadi coach bagi guru lain. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi adalah harapan, mimpi, cita-cita yang ingin dicapai. Visi guru penggerak akan terwujud jika guru sudah memiliki nilai dan peran guru penggerak yang disusun dengan menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi akan terwujud jika terukur konkret, sistematif, dan terencana. Untuk mewujudkan visi, tentu harus ada kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif IA melalui tahapan Bagja. Budaya positif. Berdasarkan visi yang telah dibuat sesuai dengan tahap Bagja, fokus tujuan utama adalah keterpihakan kepada murid. Melalui visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan pembiasaan positif melalui prakarsa perubahan. Kebiasaan positif di sekolah yang dikenal dengan budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid selama proses pembelajaran, sehingga dengan adanya budaya positif di sekolah, murid menjadi lebih merdeka. Artinya, murid mampu bertindak dan berpikir serta mandiri dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Budaya positif mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri dan tanggung jawab. Refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi, perilaku berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan menerapkan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri, dan membentukkan kepercayaan diri. Seorang guru harus bisa menciptakan budaya positif. Seseorang yang memiliki disiplin positif
berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Disiplin positif diharapkan upaya menerapkan disiplin kepada peserta didik tanpa adanya ancaman atau hukuman. Peserta didik mempunyai kesadaran tinggi dalam melakukan suatu budaya positif berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Budaya positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Motivasi berperilaku yang berasal dari luar, eksternal, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, dan apresiasi terhadap orang lain. Motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang merasa mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal muncul dari dalam dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini bukan untuk menghindari hukuman, pemberian penghargaan, namun dapat meminimalisir motivasi eksternal pada murid. Posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, dan membuat merasa bersalah. Posisi ideal seorang guru adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dengan posisi kontrol, seorang manajer, murid dapat menumbuhkan disiplin positif dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan pada dirinya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif. Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang sama. Menurut Maslow, mengategorikan 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini harus terpenuhi. Namun jika salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka ia akan mencari tindakan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, guru harus dapat memahami mengenai kebutuhan yang diperlukan murid agar ia bisa melakukan perilaku yang menyimpang. Kebutuhan 5 dasar manusia yaitu penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah adalah sebuah pernyataan yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan untuk memotivasi dan menggerakkan seluruh warga sekolah sehingga tercipta budaya positif. Keyakinan kelas atau sekolah terbentuk berdasarkan hasil kolaborasi seluruh warga kelas atau sekolah untuk dapat dipahami dan diingat serta diterapkan di lingkungan sekolah. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dengan murid atau sekolah dengan warga sekolah. Hukuman dan penghargaan. Dampak dari hukuman diantaranya 1. Tidak terencana. 2. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. 3. Murid tidak dilibatkan. 4. Bersifat satu arah. 5. Berupa fisik maupun psikis.
Ciri-ciri konsekuensi. Yang pertama, terencana dan sudah disepakati, dibuat oleh warga sekolah dan sudah tahu konsekuensinya, diberikan berdasarkan data yang terukur, guru selalu memonitoring atau memantau murid. Restitusi adalah sebuah pilihan, belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman, memperbaiki hubungan, fokus pada karakter dan solusi, tawaran bukan paksaan. Ciri dari penghargaan. Yang pertama, efektif untuk jangka pendek bukan untuk jangka panjang. Merusak hubungan, mengurangi ketepakatan, mematikan kreativitas, menghukum, merusak motivasi dalam diri sendiri atau intrinsik, menurunkan kualitas. Hukuman dan penghargaan. Baik hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang bisa menghancurkan potensi dalam pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan yang memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar menghasilkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Guru berperan sebagai manajer, menggunakan dalam menyelesaikan masalah dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, menvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik. Hal yang menarik dari modul ini adalah disiplin positif. Harus dilandasi dari motivasi internal, bukan untuk menghindari hukuman maupun mencari penghargaan. Konsep segitiga restitusi adalah hal yang menarik juga, karena melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan konflik dengan saling berkolaborasi dan membangun hubungan yang positif. Penghargaan nilainya sama dengan menghukum yang memiliki dampak negatif diantaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.4, untuk melaksanakan budaya positif diperlukan kolaborasi seluruh warga sekolah agar murid menjadi nyaman dan aman, sehingga murid-murid dapat melaksanakan disiplin positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Diperlukan keterlibatan murid untuk membuat keyakinan kelas agar terwujud lingkungan yang aman dan nyaman. Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya adalah sebagai penghukum, membuat bersalah, dan pemantau. Maka harus berubah menjadi manajer yang dapat mengatasi permasalahan murid dengan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan sekelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya lakukan adalah memberikan contoh perilaku budaya positif, membuat kesepakatan kelas. Saya meyakini bahwa kebiasaan positif jika dilakukan secara terus-menerus akan tumbuh nilai-nilai kebajikan. Pelaksanaan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas, dan saya memposisikan sebagai manajer. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal yang tersebut? Perasaan saya ketika hal-hal tersebut adalah saya sangat senang bisa melaksanakan disiplin positif meskipun belum maksimal.
dan saya belum sepenuhnya membuat murid merasa aman dan nyaman di sekolah karena masih memposisikan diri sebagai menghukum, dan saya sudah menguranginya dan meningkatkan atau mengubah posisi saya sebagai posisi manajer. Saya sangat termotivasi untuk melakukan perbaikan sesuai dengan budaya positif dan memposisikan diri sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yang ada di sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi intrinsik untuk berubah menjadi baik. Keyakinan kelas dilakukan bersama dengan murid. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol, karena guru cenderung memposisikan sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, dan ini harus diperbaiki dan harus diubah menjadi manajer. Dan selanjutnya adalah memberikan pemahaman kepada siswa tentang keyakinan kelas. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai membuat rasa bersalah, memantau, dan menghukum. Saat itu saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid, meskipun kadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Karena pada saat itu saya meyakini bahwa semua itu adalah bagian dari mendisiplinkan murid, dan akhirnya saya sendiri yang merasa bersalah. Hal yang perlu diperbaiki yaitu mampu memposisikan diri sebagai posisi manajer dengan harapan mampu menumbuhkan kesadaran murid akan kesalahannya sehingga tumbuh memotivasi intrinsik dalam menerapkan disiplin positif. Dengan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi, saya merasa lebih tenang tanpa ada perasaan bersalah karena murid mampu mempertanggungjawabkan dan memperbaiki perilakunya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkan? Sebelumnya saya pernah mempraktekkan konsep segitiga restitusi, tetapi belum utuh sepenuhnya, yakni saya melewatkan tahapan menanyakan keyakinan. Karena sebelumnya yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Kemudian saya cenderung meminta murid untuk memperbaiki kesalahannya berdasarkan cara penyelesaian dari saya, bukan pendapat dari murid itu sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang penting dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah adalah yang pertama, menjalin kolaborasi dan bekerja sama yang baik dari seluruh warga sekolah dan orang tua agar dapat menumbuhkan disiplin positif yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan sehingga tercermin profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Yang kedua, menciptakan proses pembelajaran yang aman dan nyaman sehingga murid menjadi lebih merdeka. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang mendukung terpenuhi agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman sehingga murid bisa belajar dengan tenang dan bisa mengembangkan potensi diri yang dimilikinya. Yang keempat, memberikan contoh yang baik atau teladan budaya positif di lingkungan sekolah.
memberikan contoh itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.